daftar, cari teman yang banyak. Kalau nggak mau cari teman yang banyak, ya beli yang banyak. Jadi gitu aja. Ya, rumusnya gitu. Nggak akan ditanya kamu sukunya apa, turunan siapa, nggak ada yang nanya. Karena konsep ro'iyah sudah melewati fase itu semua. Makanya kalau ada orang mengatakan kami nasabnya ini di negeri ro'iyah, nggak jalan. Malah jadi perkara kan gitu. Karena pasti ribet. Orang nggak punya kemampuan tiba-tiba minta dapat posisi karena apa? Ini turunan. Lah kamu nggak bisa, orang Indonesia udah lewat kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ribut-ribut sekarang ini bukan karena apa-apa, karena nabrak konsep ro'iyah. Jadi kalau ngaku cucu Nabi, tabrakan sama konsep Nabi kakeknya. Itu. Kalau gitu. Nah makanya kan ini jadi rame. Di negeri ro'iyah kok tiba-tiba datang belakangan ini ya rame. Karena ro'iyah udah menyelesaikan itu semua. Bendera la ilaha illallah baru datang ribut. Padahal orang sini sudah tahlilan pakai la ilaha illallah. Kan itu. Orang ke sini datang baru ribut jubah. Orang kita jubah udah dipotong. Jubah sebagai baju syar'i dipotong. Potongannya namanya syar'un. Karena nggak punya huruf ain, punya monggo bodongo, maka syar'un jadi sarung gitu aja. Begitu sarung fleksibel. Kalau mau cingkrang linting agak tinggi. Kalau mau isbal turun, ya plot-plot gitu aja fleksibel. Nah begitu kalian pakai celana, ya pasti ribut. Kalau kepanjangan jelek, terlalu ke atas juga jelek. Tapi kalau sarung fleksibel, mau menceng gimana orang nggak ada ribut. Nah, itu. Jadi yang baru datang ini kadang nggak ngerti, kita udah menyelesaikan itu semua konsepnya udah ro'ayah lah. Karena yang dulu nata itu para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Nah wali-wali itulah yang akhirnya membangun wilayah. Salah satunya adalah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Makanya kalau kemudian menjadi nama perguruan tinggi, yang mengonsep perguruan tinggi yang namanya IAIN, itu pasti para orang-orang yang percaya wali, paling enggak pasti NU. Jadi yang bikin IAIN itu mesti orang NU. Kenapa? Karena ngasih nama para wali. Orang yang lain NU pasti nggak akan kasih nama, nggak percaya wali kok namanya dipakai. Jadi makanya saya dulu ketika sekolah pertama keluar dari pesantren, IAIN, dan saya ini mengenyam pendidikan IAIN terlama 22 semester. Makanya pinter. Loh, itulah. Jadi ngapain kita ribut-ribut? Kadang ini karena nabrak gitu loh. Sama dengan konsep syariat. Syariat itu jalan besar, jalan tol, sudah jalan ke sana, tiba-tiba yang mundur kembali pada Quran sunnah. Orang udah jalan ke sana dia mundur, ya tabrakan. Sekarang Islam sudah bergerak, berjalan di bawah para ulama, sudah ini tiba-tiba ada yang kami tuju, ya ribut, makanya nabrak. Karena sudah jalan ke sana ada yang mundur. Wali dulu nggak mundur begitu, maju. Ketemu dengan orang Jawa yang nikah sama orang Jawa. Ketemu dengan orang Sunda nikah sama orang Sunda. Kan gitu. Ketemu dengan putranya Prabu Siliwangi nikah. Kan gitu. Makanya ada Rara Santang, Yan Santang, Walang Sungsang. Itu bukan anaknya, itu ibunya, kan gitu. Nah, di Syarif Hidayatullah. Ini kan konsep-konsep yang luar biasa. Nah, karena dulu yang nata itu para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Al-wali, al-wilayah. Lah, wilayah itu yang akhirnya melebur menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya konsep piagam Madinahnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Baru setelah ketuhanan itu kemanusiaan. Karena unsur dunia ini pasti berurusan dengan manusia. Pabrik kursi urusan bokong manusia. Pabrik pelarutan penyegar urusan manusia, panas dalam. Urusan sedotan karena manusia bisa nyedot pakai mulut. Industri gede itu karena manusia. Bikin sound karena kupingnya manusia. Bawa pohon ke sini karena matanya manusia. Bikin pabrik pempes karena nya manusia. Jadi mana dunia ini? Makanya urusan kedua adalah kemanusiaan.
Kemanusiaan itu nggak bisa independen karena dia pasti melibatkan unsur yang lain, maka harus ada persatuan. Ngaji kalau nggak bersatu sama tukang son dimatiin, selesai udah. Bikin anak kalau nggak ada persatuan nggak jadi. Loh, kan gitu. Ini tuh Banser itu bersatu sama orang Cina. Polisi, TNI, Banser itu kan nggak ada bedanya. Bajunya sama, durengnya. Yang membuat berbeda kan tulisannya. Banser, polisi, TNI. Itu semua hasil pabrik mesin bordir, mereknya Butterfly, buatan Cina. Sama dengan orang ngaji beda-beda, WhatsApp berbeda-beda, merek handphonenya Samsung, sama aja. Loh, bersatu, maka persatuan. Nah, persatuan itu hanya bisa terjadi kalau ada supremasi kebersamaan, kesetaraan. Makanya yang bisa mensetarakan persatuan, manusia harus dihargai perbedaannya, dihargai harkat martabatnya. Cara menghargainya sama ratakan dalam konsep ro'iyah, makanya menggunakan konsep kerakyatan. Tapi kerakyatan itu butuh keluasan jiwa. Orang bisa memahami perbedaan itu butuh keluasan hati, butuh sifat uluhiyah yang ada di dalam dada. Nah, sifat menerima dan uluhiyah untuk menerima perbedaan, mengembalikan semua kepada Tuhan, itu dalam bahasa agama disebut hikmah. Makanya kerakyatan itu dipimpin oleh hikmah. Itu pun masih harus ada kebijaksanaan, jangan cuma bijak sini. Bijaksana juga, jangan cuma Islam yang sama Islam, bijaksana. Itu pun masih harus dimusyawarahkan. Itu pun masih harus pakai perwakilan. Konsep itulah yang akan mengarah kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini konsep yang nggak main-main. Makanya banyak sekali orang baca Pancasila itu salah. Karena ini sakral, intisari kehidupan yang dipraktekkan setelah Rasulullah. Jiplak persis. Jadi kalau sampean mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh terbaik, orang Indonesia nyontoh komplit, nggak cuma jenggotnya doang, tapi cara hidup bersamanya dicontoh persis. Konsep ro'iyah diberlakukan, konsep musyarakah diberlakukan, musyawarah diberlakukan, persatuan NKRI diberlakukan. Makanya dengan konsep Pancasila dan NKRI ini uswah betul dari Rasulullah, hanya bahasanya beda, digali dari bahasa lokal. Makanya NKRI selamat bisa menjamin perbedaan. Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia.